Padahal setelah kita akad nikah, bertambah satu ibu kita. Menantap pelaku mak tu, menantap pelaku mak tuan tu. Menansi ketanya mak tuan, bek tak pilih-pilih melintek. Nyo karak orang raya. Kau mulai wa cuco. Kau mulai nak wa melintek. Yang wa ngamato halo, hang tok pegat ro kali. Nyo pai nang kamata tipre ka Tuhan han. Nya yang sajan tinggai berokan hanang permun pi. Nyan pada yang tinggai sajan ke. Oh sakit perut ke. Sakit ke malam yang pengen dia tebit ukako. Hana metengah ke pi. Iji memang hana kaya-kaya itat iji. Melintai dengan hana kaya-kaya itat iji. Tapi oh sakit nyan yang kalen. Oh na perlen nyan yang kalen tu. Oh tajak ublang oh tak pedengah belut nyan yang bantu tu. Tapi katanya yang tinggal yang wong ngematau bet. Yang nak tijiknya. Melentai tu yang mutuahnya memang hana kaya tahat je. Tapi menai dengar bang itu puja menasah. Menai itu dengar nak urang meninggal itu puja je abang urang meninggal. Itu puja berdoa. God pandangan keluarganya. Pakai dengan nak melintai ada hana kaya tahat. Tapi mempom agama. Malam ibadah tahajud je. Ibu doa ya Allah. Ni pemudah ke rezeki lon tuan ya Allah. Ni pemudah ke rezeki mak lon ya Allah. Ni pemudah ke rezeki mak tuan lon ya Allah. Ni jaga. Memang dia hanai tiji engkau tip ura. Hanangan pui tiji. Menyahan tatung dari pohon betung. Menyahan tatung melintai ada yang ngasin dari pohon betung. Betung udah taknya. Udah tak. Maka katanya urung ci. Katanya tuan bek pilih-pilih melintai. Menyohantung dari pun kan bek tu. Tak. Menantro iwa melintai yang kaya. Perakan melintai kasin hane wawa idu imlasan. Idu bak kedai kopi. Hane wawa je. Malai je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Maka dengan berkah kesehatan yang Allah berikan, ditambah dengan hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ada banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan mereka berpuasa, tapi begitu dikumandangkan azan, belum tergerak hati mereka untuk melaksanakan salat. Jangankan untuk melangkahkan kakinya ke masjid, untuk melaksanakan salat sendiri saja di rumah tidak dilakukan. Maka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita hinakan mereka. Jangan kita menganggap bahwasanya kita lebih baik daripada mereka. Tapi bagaimana kita doakan mereka? Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan bagi kami, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan hidayahmu kepada kami, mudahkanlah juga kepada saudara-saudara kami yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk dengan Sayyidah Aisyah. Sebagaimana suami-suami yang lain,
Rasulullah juga duduk bercengkrama dengan istri-istrinya. Maka perlu kita pahami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu sisi beliau Rasulullah, beliau adalah Nabi, tapi di sisi lain beliau adalah seorang suami bagi istri-istrinya. Suatu hari Sayyidah Aisyah, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kiban cinta kata keluntuan?" Biasa, layaknya seorang istri bertanya kepada suaminya. Maka dalam duduk santainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya di masa jahiliyah ada 11 orang wanita. 11 orang wanita menyo gambaran getanya jino gepegat arisan lah. Duduk bersama. Dalam rangka apa? Pada saat itu mereka sepakat untuk bercerita tentang suaminya. Ke-11 wanita ini mereka sepakat untuk menceritakan tentang suaminya tanpa ada satupun yang disensor. Maka mulailah si wanita yang pertama menceritakan. Dilanjut perempuan yang kedua, lanjut yang ketiga. Di antara wanita-wanita tersebut menceritakan tentang suaminya, tentang keburukan suaminya, aib suaminya. Nah yang pegah adalah suami lu hantar orang pegah pi. Nyan mbak babah tali saja-saja. Oh tahu rumah hantar dia orang pegah apa pi. Nah yang pegah suami lu krit dulu. Nah yang pegah suami lu alah pun dah pegah aib mandung. Nah yang hendak orang pegah pi. Tapi ada juga di antara wanita-wanita tersebut yang memuji suami-suaminya. Tapi begitu sampai kepada perempuan yang ke-11 ini, menandruk bak urinang yang ke-sebelahnya. Suamiku Abi Zar'in. Hadis ini dikenal dengan hadis Ummu Zar'in. Ini dinukilkan oleh para ahli hadis. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim menukilkan hadis ini. Banyak para ulama mensyarah hadis ini, satu hadis ratusan halaman dan menghasilkan satu kitab. Lalu bagaimana perempuan yang ke-11 ini ketika dia menceritakan tentang suaminya? Abu Zar'in, dia terpana. Ia terpesona. Saya mau memulai dari mana ya? Kiban cara lu nak pegah suami lu nyo? Getatan akai suami lu nyo. Beliau itu mengambil saya. Saya ini, istri yang ke-11 ini, perempuan yang ke-11 ini, dia berasal dari desa terpencil. Dia menikahi saya dan membawa saya tinggal di tempat yang sangat mulia. Dulu ketika saya tinggal di desa terpencil tersebut, saya susah makan, saya susah minum. Dia mengangkat martabat saya. Ketika saya menikah dengannya, saya bisa makan sepuasnya, saya bisa minum sepuasnya. Dan dia menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya yang lain. Padahal perempuan-perempuan tersebut mereka sepakat untuk menceritakan tentang suaminya. Tapi berbeda halnya dengan perempuan yang ke-11 ini. Dia tidak hanya menceritakan tentang suaminya, tapi juga dia menceritakan tentang ibu mertuanya. Ibu mertuaku, ada apa ya dengan ibu mertuaku? Saking beliau terpesona, beliau amatlah takjub, beliau senang dengan ibu mertuanya. Tidak hanya ibu mertuanya, ia juga menceritakan tentang anak-anaknya. Dia juga menceritakan bahkan tentang pembantunya. Lalu kenapa demikian? Karena dalam teori orang yang saling mencintai ada sebuah kaidah. Wa kullu ma lahu silatun bil mahbubi mahbubun. Apa saja yang berkaitan dengan orang yang kita cintai,
pastinya akan kita cintai. Ibu mertua, si perempuan ini menyebutkan tentang ibu mertuanya. Dan kesemua pujian ini disampaikan oleh si perempuan yang ke-11 ini, Ummu Zar'in, kapan? Ini disampaikan setelah ia diceraikan. Bukan ketika sedang baik-baik saja. Kenapa si perempuan ini diceraikan? Karena suatu hari Abu Zar'in, suaminya ini mengadakan perjalanan. Di dalam perjalanan dia berjumpa dengan seorang wanita yang lebih cantik. Dia melihat dari fisiknya ini tampaknya adalah wanita yang subur. Orang Arab pada saat itu suka dengan wanita yang subur. Kenapa? Dalam anggapannya dapat memberikan keturunan yang banyak. Diceraikan. Si perempuan ini diceraikan dan kemudian ia menikah dengan laki-laki lain. Juga dari kalangan orang terpandang. Dan juga dari kalangan orang yang baik-baik. Tapi apa komentarnya? Apa komentar daripada perempuan yang ke-11 ini? Walaupun suami yang keduanya ini baik dan sangat baik, saking baiknya dia mengatakan apa? Suami yang saya yang kedua ini dia amatlah dermawan. Ketika kami punya makanan, dia katakan makanlah sepuasmu. Dan kalau kita masih punya makanan yang lain, silahkan engkau antar ke keluargamu. Tapi dengan saking baiknya ini, ia masih terngiang-ngiang dengan siapa? Suaminya yang pertama. Dan dia mengatakan, sekiranya dikumpulkan seluruh kebaikan suaminya yang kedua ini, itu tidak sebanding dengan satu kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya yang pertama. Dan ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin dalam pikiran kita tidak mungkin ada laki-laki yang memperlakukan istrinya sebaik ini. Bahkan ketika sudah diceraikan dia masih bisa menceritakan yang baik. Getanya kadang mentang sama-sama kata berdoa, ya Allah pajan mati ke. Hai lelunteun. Ada necok pulang ke dia, ya Allah. Hantam rumah gua rumah. Necok pulang. Tapi ini diceritakan kapan? Ketika sudah bercerai. Sudah bercerai. Lalu di akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, begitulah kecintaanku kepadamu. Sebagaimana si lelaki tersebut bisa membuat istrinya mencintainya sebaik itu, begitulah kecintaanku kepadamu ya Sayyidah Aisyah, melainkan aku tidak menceraikanmu." Begitulah perbincangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mungkin kita akan mempertanyakan, naman urang laganya. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan. Maka dari kisah ini kita belajar. Kita belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Mungkin di luar bulan suci Ramadan, kita tidak punya momen untuk bersama dengan keluarga kita. Lawitnya nahan-nahan membacut. Tidak ada momen untuk islah. Tidak ada momen untuk memperbaiki hubungan yang sudah renggang tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu sahur bagi kita. Sebaik-baik waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita. Di luar bulan suci Ramadan, orang inang gejak karo gebengah gedebit untuk seput menyuna ke balik lam. Menansi ketanya wangkam, tak tebit bengah untuk malam menyuna tahu. Menyo di kota-kota besar, hai Banda Aceh ka besarlah bacuk kota. Nya nuri inang bengah tebit. Hana manggun, hana sempat. Hana sempat tagun bu ke suami. Hana sempat ke peduk bu ke anak. Kiban jak julai ukan tu. Alih finger jak bak kedai kopi. Ngan sok ngan lakogop. Ngan tebak kanto. Kita makan siang juga seperti itu. Yuk makan bersama ngan sok ngan lakogop. Menansi tanya lakop ngan inang gop. Alih tajak ukan tu tajak finger
ayo kita makan pagi, ayo kita sarapan pagi, ngopi pagi. Ngan sok ngai inanggap. Kapan kita berjumpa? Kapan suami dan istri itu bisa duduk bersama? Siurol hega tak pajuh buah hantam na yang taduk berdua tu. Taduk tak pegah haba, tak pajuh bu sira tak pegah haba bermangat. Hana, tak belau hana. Di luar bulan Ramadan. Tapi dengan adanya waktu sahur, dengan adanya waktu sahur, Allah Subhanahu wa taala memberikan momen yang sangat baik kepada kita, maka manfaatkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau rasul. Beliau mengemban amanah yang luar biasa, tapi beliau menyempatkan waktunya untuk duduk berbicara santai dengan istri-istrinya. Dan uronyo, watai getanya taduk ngam perumah tu. Sahur dengan taduk ngam perumah tu. Mek takalan HP. Ka dari bengah dah tebik seput tawo. Ada mendehkan watai sahur taduk tak pajuh bu dua tu. Tatanyang, hai na mangat getanyang leu rinang ai bang pun na mangat luncroh pamanok bengahnya. Atasnya yang na mudah orang. Ada ni ablo si ni ablo deng hanjeut lo yang jeut lebah manoknya hanapu dek. Menyoron yang tagun ada hanan agak masak pi mangat. Duduk berbicara. Tatap wajahnya. Sebagaimana engkau dulu datang ke rumahnya, ke bapaknya. Tak lakai bergat-gat. Nabi foto si oh lu nak kalan calon darah baru. Yang hitam putih jit beg berwarna cit. Tapi menan kali dah berkahwin hantam takalan pi wajah perumah tu. Lalu dengan HP. Lewat le bak Instagram. Lewat le bak WA. Inanggap tedang, tak pedang siat. Oh umat, tak nak kalan tulisan padahal kan tak nak kalan urang inanggap. Tak nak kalan urang inanggap. Maka duklah. Dan uronyo getanya hana tabuh yum urung-urung terdekat getanya. Tak pegah habang ngau rinang dia tak kalan ada HP. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah suatu hari ketika beliau sedang duduk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu kebiasaan beliau itu memakai cincin. Salah satu kebiasaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memakai cincin. Tapi ketika suatu hari beliau sedang duduk, beliau melepas cincinnya. Para sahabat mengomentari, ya Rasulullah puna salah mangan cincin ranu pu gata ini. Bukan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilaihi nadrah wa ilaikum nadrah. Tahu enggak kenapa saya melepas cincin ini? Karena rupanya cincin ini memalingkan pandangan saya ini dari melihat wajahmu, para sahabat. Dumnan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cincin yang ada di tangannya itu mengganggu konsentrasinya untuk melihat para sahabat. Beliau menanggalkannya dan para sahabat setiap mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka pulang ke rumah, mereka akan saling bercerita, "Umma wa telunduk menong Rasulullah, habis-habis ke kalan long." Orang lain menanjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membagi-bagi, tidak pilih-pilih. Semua yang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasa diperhatikan dengan baik. Dan ini menjadi catatan bagi kita bagaimana hubungan kita dengan istri kita. Hayutar getanya di luar rumah, menantawa rumah begatlah getanya dengan istri getanya. Dan itu pelajaran yang pertama. Dan selanjutnya, bagaimana seorang perempuan tadi bisa menceritakan ibu mertuanya. Atau urang tanya hanjik mensapak dua daur rinang. Hanjik mensapak dua daur rinang. Bekah puyangna. Hanggat masak kuah. Bagaimana seorang perempuan ini, seorang menantu ini bisa memuliakan ibu mertuanya? Padahal setelah kita akad nikah, bertambah satu ibu kita. Menantap pelaku mak tu, menantap pelaku mak tuan tu. Menansi getanya mak tuan, bek tak pilih-pilih melintek. Nyo kara orang raya. Kau mulai wo cuco. Kau mulai nak wo melintek. Yang wo ngamatoh halo, hang toh pegat ro kali. Nyo pai nang kamata tipre ka Tuhan han. Nya yang sajan tinggai berokan hanang permun pi. Nyan padahal yang tinggai sajan ke. Oh sakit perut ke. Sakit ke malam yang pengen dia tebit ukako. Hanang metengah ke pi.
Iji memang hana kaya-kaya itat iji. Melintai dengan hana kaya-kaya itat iji. Tapi oh sakit nyan yang kalen. Oh na perlahan nyan yang kalen tu. Oh tajak uplang, oh dapat dengar belut nyan yang bantu tu. Tapi katanya yang tinggal yang wong ngematau bet. Yang nanti jiknya. Melintai tu yang mutuahnya memang hana kaya-kaya itat iji. Tapi oh menai dengar bang itu puja menasah. Oh mana itu dengar nak orang meninggal itu puja jak ba orang meninggal. Itu puja berdoa. God pandangan keluarganya. Pakai dengan nak melintai ada anak kaya dah tapi mempom agama. Malam ibadah tahajud iji. Imu doa ya Allah. Ni pemudah ke rezeki lon tuan ya Allah. Ni pemudah ke rezeki mak lon ya Allah. Ni pemudah ke rezeki mak tuan lon ya Allah. Ni jaga. Memang dia hana itu ji engkau tipura. Handangan pui tiji. Menyahan tatung dari pohon betung. Menyahan tatung di melintai ada yang gasing dari pohon betung. Betung. Udah taknya. Udah tak. Maka katanya orang ci. Katanya tuan. Pet pilih-pilih melintai. Menyahan tung dari pohon kan betung. Tak. Tak. Menantro iwa melintai yang kaya. Pelakan melintai gasinyo hane wawo idu imlasan. Idu bak kedai kopi. Hane wawo ni. Malay ni. Wate tengah foto bersama. Hai jip tamang. Malay ni. Iji hana HP yang lagak. Iji hana HP yang kamera yang lagak. Urung si. Tak jaga hati. Perasaan melintai katanya. Menansi katanya melintai. Tak jaga perasaan mak tuan katanya. Kita belajar dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak kepada kita. Karena agama kita mengajarkan kalau ada orang yang kaya, kita pertanyakan dulu, nah orang kaya, pakan lempu mulia orang kayanya. Pakan lempu mulia orang kayanya, apakah karena kayanya atau karena apa? Kalau kita memuliakan seorang itu karena kayanya, maka dalam agama kita disampaikan 1/3 agamanya sudah hilang. Bahkan 2/3 agamanya sudah hilang. Tapi nah orang kaya lang gampungnya tak mulia apakan. Bukan cuma kaya, interaksinya dengan orang baik. Sembahyang na gepegah habangan gop ada kaya ge hana tepe-tepe hana lepah-lepah habangan orang lain. Maka kita tanya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kenapa saya memuliakan orang tersebut? Maka baiklah dengan istri kita. Baiklah dengan ibu mertua kita. Dan jangan lupa agar kita baik dengan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki salah seorang putri kesayangannya, Sayyidah Fatimah. Nyan wateo banyak Sayyidah Fatimah. Oh yang ngejak gebal Rasulullah. Dipekem. Hai wak baba nek darah. Kenapa? Bagi orang Arab pada saat itu yang mulia itu ketika memiliki anak laki-laki. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang luar biasa kepada Sayyidah Fatimah. Bahkan ketika Sayyidah Fatimah beliau sudah menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kendor perhatiannya. Hampir setiap hari Sayyidah Fatimah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di salah satu pagi sebelum terbitnya matahari, setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri rumah Sayyidah Fatimah. Dan ketika itu beliau mendapati Sayyidah Fatimah tertidur. Kan tertidur. Hendak bukan bahasa Aceh. Tertidur beliau. Sayyidah Fatimah tertidur. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cinta, walaupun beliau mencintai Sayyidah Fatimah, dan beliau pernah mengungkapkan seperti ini kepada Sayyidah Fatimah. Fatimatun bid'atun minni yurdini ma yurdiha wa yuskhituni ma yuskhituha. Sayyidah Fatimah itu separuh jiwaku, akan membuat aku bahagia ketika Sayyidah Fatimah bahagia, dan akan membuat aku bersedih ketika Sayyidah Fatimah bersedih. Tapi
Walaupun cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah luar biasa, gekalan tu anak daraga gepego. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah tertidur setelah subuh. Kenapa Sayyidah Fatimah tertidur? Rupanya semalam cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rewel. Ada nanya kadang orang tahu untuk ummah, bani hai. Bani bah mana ni gede. Nada kalian melintas mana si Allah baik li sebuah bah mana gede baik Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan Sayyidah Fatimah karena beliau tertidur sebelum terbitnya matahari. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan putri kesayangannya melewati momen-momen, melewati waktu-waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di salah satu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah saking jengkelnya beliau membangunkannya dengan kaki. Itu isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan orang-orang yang tidur setelah subuh. Dan sekiranya pun kita terlalu lelah, tunggulah sejenak sampai terbitnya matahari, baru setelah itu kita beristirahat. Dan itu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di awal pagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan putri kesayangannya melewati momen yang mulia ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain juga menyampaikan, mungkin urangnya bertanya dari pun puasa berosa, akhir-akhir Syaban takalan nak keluarga-keluarga tu kagak berangkat umrah nyan si bulan bergua tu ya lamate tu haikan iri kepingin ya Allah dalam doa ada mujud tahun ke ngan itu baik pensiun tu ngan dana pensiunnya lu nak daftar elon umrah bulan Ramadan man ketanya yang golem na mudah kiban ada amalan lain. Dan ini juga yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita tidur setelah subuh. Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah kutiba lahu ajru umrah tamaman bitaman aw fima ma'na. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah dan setelah itu dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya pahala haji dan umrah secara sempurna. Dan itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita tidur sampai subuh. Mungkin ibu-ibu akan mengatakan seperti ini, 1.8 kata namang. Tajak bukan tu. Pos kurang kata jauh kan tu. Nyu peletaih ju. Ada satu resep yang juga diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah. Ni bak siwura Sayyidina Ali kekalan nyo jaro Sayyidah Fatimah sangka mulai agak gasah bacud. Getop tepung kera ke, dempu punai di rumah gepubut kera ke. Kepegah oleh Sayyidina Ali sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha nak merempak gadimah sang. Nah hak si dro budak ide. Tayak tak laki je mung tidro kera ni. Kecintaan seorang suami, kepedulian seorang suami. Jaklah Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali giak laki. Sayyidah Fatimah gejo pegah. Gepegah adalah Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, sang Sayyidah Fatimah kan merihek ke di rumah. Puna sidro budak-budak yang jid kamu pakai di rumah untuk membantu Sayyidah Fatimah. Apa jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lumbi yang lebih gadget, ada yang lebih baik. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah dan menyampaikan apa? Bacalah sebelum tidur subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Dan ini yang pada akhirnya disebut dengan tasbih Az-Zahra atau tasbih Fatimah. Sayyidina Ali semenjak beliau mendapatkan ijazah secara langsung ini, mendapatkan amalan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak pernah mengamalkan tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam peperangan
beliau itu tidak pernah meninggalkan mengamalkan tersebut. Makanya katanya menansi katanya yang agam-agam telat tahun tu kapoh dua kadang poh sa tawo secara adat sang hanjaga dan tu tak baca beryakin. Tak baca beryakin insya-Allah menandibang azan insya-Allah kita akan terbangun. Begitu juga dengan ibu-ibu. Kana jauhkan tu newadekan tu nemasak untuk buka puasa keluarga. Untuk kana persiap lah untuk ke sahur. Hek dak ibu-ibu bacalah tapi beryakin tu. Itu dumpuna tajak bak gurenyo tajak bak gurejeh tak laki ijazahnya tak laki doanya tapi orang tak buat meyakin melimang tak yakin dah. Enggak yakin. Nah gure-gure ditanya sakit perut ke hana gejak membak doktor pi. Ge baca kulhu sagai kenapa yakin ge perlu ulang pulih. Kenapa? Karena yakin. Yakinnya kenapa? Karena apa? Karena ayat Al-Quran itu memang syifa. Salah satu obat yang Allah berikan kepada kita. Tapi beksi alahnya hanan lejak bak doktor kan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Dan ini menjadi penyakit bersama di bulan Ramadan. Orang-orang Muslim, orang-orang Islam banyak yang tidur setelah solat subuh. Dan kita perlu mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak senang siapapun umatnya yang tidur setelah solat subuh. Di akhir daripada tausiah ini, saya ingin mengingatkan bahwasanya hari ini kita punya anak. Getanya na cuco. Tapi setiap generasi itu harus dipahami bahwasanya mereka punya tabiat yang berbeda. Dan setiap generasi itu butuh pola didik yang berbeda. Anak-anak kelahiran 2000 atau 2000 ke atas atau mudahji anak-anak lahir di tsunami. Itu pola didiknya berbeda dengan anak-anak yang lahir sebelum itu. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa memperhatikan. Anak-anak mit yang lahir di atas 2000-nya, nyan kali tak pui kalen. Karakternya berbeda, Bu. Dia hidup di era perkembangan teknologi yang luar biasa. Menyobrokan, getanya anak darah tu. Nyan jadi pegah-pegah abak gom. Iban dah pegah-pegah abak gom. Hailun tuan anak darah tu. Be ilai yak tebit malam minggu ngane agam gop. Yang yak cok rumah oleh anak agam gop. Dan don lumbi lo intat lo menujuk kunci-kunci napeng. Tabah anak darah lo napeng. Hampak cok peng nak sertuh. Paju bakso dia. Oh pun tu bermangin. Oh pun bermangin. Tak pegah-pegah abak gop. Anak darah lon. Be ilai yak tebit ngane agam gop. Melam kamai rumah hantam di tebit. Nya berokan je tak pegah abak urang lagi kan. Munya uronyo hana tente. Betam sabar mendum. Tapi belum tentu. Kenapa? Karena laki-laki lain yang bukan mahramnya itu bisa masuk ke rumah anda. Bisa masuk ke ruang privat anak kita melalui apa? Melalui HP-nya. Tengah tak duduk katanya malam santai kayak ketok le polisi. Ya kirim screenshot gambar bawa saji anak getanyo di video call ngan anak gadara ngan agam lain hana baje hai ki bancara video call inan getanyo baru sadar tu oh lagenyo rupaje pekaten anak mit jeno. Maka kita perlu memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anak kita. Hari ini anak-anak kita itu kalau kita batasi habis-habisan takoh habis kah hanje ngah HP tidak mungkin. Tapi hari ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nak, ini namanya HP. Ini namanya smartphone. Anak min umur 2 tahun, 3 tahun. Nyam punya ini nonton ba YouTube. Hana play tulis. Karena hana itu tu melih lom. Kiban cara tegan tombolnya ipegah sagai. SpongeBob. Doraemon. Upin dan Ipin. Nyam punya mantanggat. Nyokarayo ibacut. Ipegah. Orang Perancis. Orang Jepang. Orang Inggris, baik yang nabaje dan hana baje. Itu bikroy. Dan ini tidak dipahami oleh sebahagian orang-orang tua yang umurnya di atas 50 tahun. Yang gaptek, yang tidak mengikuti perkembangan zaman teknologi ini. Tugas adun dipegah. Ulun tuan, na ada ulun.
Banyak syit. Kadang lupa ingat. Hayanya, hayado. Biar lalu ngah HP. Tak nonton yang begak-gak. Ha? Tak main game jut. Biar lalu tahat. Yang baik sampai gadah gata sembahyang. Geke lerung cik ikahnya lagi hantar banyak ke. Ha? Kenapa? Karena orang tua kita enggak paham. Enggak paham akan bahayanya HP ini. Ha? Maka sedikit demi sedikit kita jelaskan kepada orang tua. Hai mak. Hai ayah. Memang batat-batat lon jamun menyona longkalan TV hitam putih. Uronyo dumpu yang hawai na dalam HP-nya. Maka je anak-anak mi ketanya uronyo, uro raya ada hanane belau baja pe hana pu. Leng kuota mentambu penuh. Bahkan anak-anak daya, anak ketanya uronyo, tajak tak intat udaya. Tajak tak intat udaya. Tak sawu seminggu siga. Ha, tak sawu sebulan siga. Ahnya merumpak ngan tanyo, kan dia apa khabar itu yang apa khabar mak? Kiban adik di rumah, kiban nek di rumah, kiban ka capli yang ne pula. Kiban ka HP poin lagi. HP poin lagi. Dan katanya dapat turut. Katanya ya yang kaya-kaya yang pakai HP boba, yang pakai iPhone, jual lah bak anak pelemah. Bawa saja katanya orang kaya nak HP. Anak-anak orang ngasih duduk-duduk dia bak sago. Pre je yang meranggung bak mai. Mak, Iran tengah nejak asid bulan uka nebah HP-HP. Hai menyohana HP ne mutang. Malet hat long hotel nejak hana nebah sapu yang nak pisang sapu isi nebah. Ini menjadi tantangan bagi kita. Tatam abe hendak katanya mungkin. Tatam abe merompak bak orang lain. Merompak bak sikula, merompak bak ejak bud. Di rumah hantar bi sapu. Sehingga apa? Anak kita ketika kita komunikasinya baik dengan anak-anak kita, dia akan bercerita apa saja. Dumpu dipegah bak tanyo. Bak sikula bunuh je merompaknya dipegah. Sakit perut di bak sikula, cerita. Nak ibu ngambek, cerita aja. Tapi menan katanya hantar pedrut je membacut, merempak HP bak urang. Basira anak agam. Basira anak agamnya ibi HP je siat, ipegat akun Instagram, ipegat akun TikTok, ipegat akunnya. Nyan ma di yang pak abu ti uro. Ma yang rahainya hana tinggal ilik, yang tinggal di tok ke agamnya. Maka perlu kita memberi edukasi yang baik kepada anak-anak kita tentang perkembangan teknologi ini. Getanya yang katuha hana mufum tatanya yang ba'dun di. Hai abang, tak kalah saat pui buka le adik. Nyan na grup WA, karena lawetnya jino guru-guru wali kelas kepegat grup-grup WA. Gepesapat tah wali santri, tah wali siswa gepegot lang grup WA. Tapi tidak hanya itu. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan perjalanan. Lunjak bak salah sabuh daerah di Aceh, kan di Banda Aceh. Kan di Banda Aceh. Saya mendapati di salah satu sekolah di Aceh itu ada satu komunitas yang mereka itu menamakan komunitasnya barcode. Apa itu komunitasnya? Komunitas yang mereka mengamalkan isu internasional. Apa isu internasional? Self-harm. Apa itu self-harm? Suatu keperilaku di mana orang menyakiti diri sendiri tanpa niat bunuh diri. Di anak-anak mentuahnya, anak-anak ini kelas 1 dan kelas 2 SMP, baru tamat SD, tak intat basikula SMP. Tahu tidak apa yang mereka kerjakan? Ada satu komunitas di mana mereka, buat tejak sikula ilipat baje. Yang tak pengat si katanya. Yang katanya inang untuk baje betruk. Kena. Bet lipat. Dan korbannya perempuan semua, 120 lebih. Kelas 1 dan kelas 2. Oh, tejak ikulai lipat baje lagi. Gekalan lebuk guru, gekalan lepak gurunya nak mitanya pekan kamu mulai lipat-lipat baje. Berokan hana. Maka ketika suatu hari ada tugas bersama, anak-anak ini mengumpulkan tugas ke depan. Inan ke gekalan lesiro bapak guru. Pu gekalan, anak metuahnya kabeh dicucu jaro. Dicucu jaro. Kan ngampul pen. Bukan dengan pensil. Tapi dengan apa? Dengan gunting. Dengan beling. Dengan kaca. Dan dengan apa? Dengan silet. Mereka apa? Anak-anak ini untuk masuk ke komunitas ini pun tarik ilah sikret.
Begak dalam, darah bula. Video, foto, tik lang grup. Aku sudah bergabung ya. Empat. Ya, ada singgah basikulat, tarik baca. Kanal lambang secret. Kesyarat tambang grup. Masuk satu komunitas. Selanjutnya, apa yang mereka kerjakan? Anak-anak kita pada hari ini dia apa? Aktif di TikTok, aktif di Instagram, bahkan di status-status WA lewat lagu-lagu yang melo, lagu-lagu yang sedih orang putus cinta. Dengar lagu gap, seolah-olah dia sekarang yang sedang bersedih. Dia galau. Setiap dia galau bersedih, dia tarik satu lagi. Itarik secret tu. Munyo nekalan untuk bajaro anak dron dan musik krek 10 krek berarti dia 10 kali sedang putus cinta. Sedang patah hati. Memang ini berawal dari attention seeking. Berawal dari apa? Cari perhatian, kehaya-haya. Tapi pada ujungnya itu berakibat pada kelainan psikis. Kelainan psikologi pada anak-anak kita. Dan yang hana mufhum oleh urung-urung syik katanya. Oh, tatanya pakan kajak menanjaro hana baro bala memang pasti kenang bak seke. Maka kita perlu perhatikan. Itu padahal itu apa namanya? Isu internasional. Sudah menjadi isu nasional dan pada hari ini sudah menjadi isu lokal. Dan itu pertama terjadi komunitasnya 129 orang bukan di Banda Aceh, tapi di dalam salah satu pesisir di Aceh ini. Dan menalun balik ubada Aceh. Merupakan ngangane untuk murid, ngangan yang mengajar di SMP. Lum pegah, oh nah si ustaz ini cuman hana yang lele menan si dua-dua kana. Maka je katanya, oh takalan anak katanya, kamu ni aneh-aneh bacut. Hidup bah HP kai kem keroy. Kaduk duk lam sago. Hanji katanya kalan, tatanyang. Hanya mutuah ngasau ka kem, puhana le abang ke? Puhana le adun ke? Puhana le mak kanyang ka kem, ngasau ka kem. Bukan berarti anak kita enggak boleh berinteraksi dengan orang lain. Tapi terutama anak-anak perempuan kita. Getanya baru sadar tentu wateka truk polisi. Getanya wateka sadar tepakan anak getanya melahirkan di rumah sekolah. Pakan anak getanya untuk melahirkan dalam mutun, dalam WC umum. Di situ kadang kita baru sadar. Maka kita perlu mengupgrade pola didik kita dan beri perhatian yang baik terhadap generasi muda-muda sekarang. Dan di akhir pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, bukan orang yang paling baik dengan orang lain. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini di subuh ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di surganya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.